Mulai merekam. Udah. Udah. Sekarang tulisannya berhenti merekam. Ya udah itu udah tuh, stop dulu. Jangan dipencet dulu deh itu biar kalau udah selesai baru berhenti merekam. Hola, hello, bonjour, annyeong, konnichiwa, horas. Kembali lagi di podcast kita SMK Strada 3 bersama narasumber yang berbeda, yaitu Rino Santoso. Dan dengan host yang berbeda, bukan lagi Kak Kimi atau Mas Fian. Kalau kalian lihat muka-muka saya baru, saya adalah adik Selena Gomez. Nggak bercanda, nama saya Tesalonika Gracia Kormasela. Kalian bisa panggil saya Tessa. Perkenalan dong. Oh, oke. Mandiri dong. Oke. Perkenalkan ya, perkenalan kita. Perkenalkan nama saya Rino Santoso. Saya di SMK Strada 3 menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS. Kebetulan hari ini diundang podcast SMK Strada 3 untuk berbagi cerita di sini. Oke. Yang pertama, alasan lu masuk SMK Strada 3 apa? Dari sekian banyaknya sekolah di Indonesia, di Jakarta, kenapa harus SMK Strada 3? Kenapa SMK Strada 3? Karena awalnya kalau dulu tuh SMP sempat vakum sekolah lah jatuhnya ya. Enggak sekolah nih kayaknya nih emang. Ya waktu itu sempat kurang nilai waktu itu. Ya jatuhnya rata-rata lah, enggak yang jadi yang tertinggi ataupun yang tinggi, tapi rata-rata murid dapat 5,5 ya, gue dapat 5,6 gitu. Nah, itu dulu. Jadi sulit bersaing lah di sekolah-sekolah luar. Pada akhirnya milih SMK Strada juga bukan karena swasta Strada nggak ada pilihan lain. Sempat kita ke SMA Fons Vitae maksud udah kita dapat banding segala macam, uang pangkal, uang SPP, akhirnya emang nggak setuju dan nggak mampu. Akhirnya kita pindah ke SMK Strada 3 dan emang dari awal juga SD dulu sempat di Strada dan akhirnya kembali ke Strada juga. Balik lagi. Kan lu di sini sebagai wakil ketua OSIS. Apa yang bikin lu tertarik untuk berkecimpungan di organisasi sekolah kita? Ketertarikan dalam berorganisasi sebenarnya sudah dari dulu berorganisasi sejak SMP, yaitu pramuka. Nah, setelah di pramuka waktu SMP itu memang kurang puas dan memang ternyata organisasi benar-benar menaikkan nilai. Pemikirannya dulu seperti itu. Setelah itu akhirnya kesini tidak mau mengecewakan lagi dan penuntutan diri, akhirnya yaudahlah berorganisasi aja. Akhirnya pilih OSIS dan memang organisasi yang paling utama di sekolah ya OSIS, gak ada lagi gitu. Habis itu sekalian aja ya, karena waktu itu memang udah mau masuk ke segala aspek di sekolah kayak ketua kelas, OSIS, pramuka ataupun organisasi lain gitu kan, futsal itu segala macam. Nah, itu awalnya mau kita ambil semua gitu. Cuman yang pertama waktu itu OSIS dan memang ada perekrutan baru untuk anggota OSIS tahun 2022-2023. Iya 2022-2023 ya. Nah, waktu itu langsung kalau nggak salah waktu itu sempat ada edaran bahwa ada pilihan gitu, ketua OSIS, wakil ketua OSIS atau anggota waktu itu. Oh, Bu Clara. Yes, nah ya itu dia, itu isi tuh wakil ketua OSIS. Dikira udah nggak dibaca kan, ternyata masih dibaca nih. Akhirnya waktu itu di chat sama OSIS dulu tuh, OSIS angkatan yang sebelumnya. Nah, dia bilang jangan lupa ya hadir di XCOTKP, bakal ada briefing buat pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Oke gitu. Akhirnya dateng, terus udah deh akhirnya mencalonkan diri wakil ketua OSIS, jadi rekan juga sama Gabriel, ketua OSIS sekarang. Dia dulunya juga wakil ketua OSIS tuh. Sekarang dia naik jabatan jadi ketua OSIS gitu. Dengan lu jadi wakil ketua OSIS, ada nggak program yang pengen lu adain atau mungkin lu nggak masukin di laporan waktu itu, tapi lu pengen itu terrealisasikan di sekolah kita? Sebenarnya banyak ya, secara umum dan secara global dan universal. Nah, sebenarnya banyak hal-hal yang mau gua copy. Nah, habis itu gua modifikasi dan gua realisasi di sekolah ini dengan bentuk yang berbeda gitu. Banyak gua tiru-tiru dari sekolah lain, tapi nggak hanya gua tiru, tapi gue modifikasi lah supaya agak lebih beda gitu dan lebih seru. Sebenarnya banyak, karena
memang pemikiran gue nggak nyampe situ doang, jadi gue banyak berpikir kayak macam-macam kayak serada ada ini nih, serada ada ini nih, serada ada ini nih. Nah waktu itu udah sempat kita masukin tuh di debat. Waktu itu gue menawarkan sesuatu gitu kayak ya biasalah kayak kampanye gubernur atau segala macam lah ya. Orasi. Ya itu ya. Nah itu tuh waktu itu udah sempat kita bilang bakal ada podcast, bakal ada sharing OSIS, bakal ada barisan tersendiri bagi anggota OSIS segala macam. Nah itu udah kita buat. Nah terus tapi karena memang value-nya di MPK waktu itu memberikan ke kami ketua OSIS dan wakil ketua OSIS hanya 5 dan nggak tahu bisa ditambah atau enggak. Ya akhirnya jadi kita isi aja 5 yang paling utama dan paling realistis. Kalau mungkin yang kurang realistis akan kita masukin karena nggak mungkin juga kita realisasikan tapi nggak realistis gitu. Oke, ini kan podcast tuh program kerja lu kan. Ada nggak yang mau banget lu undang ke podcast ini? Yang langsung pengen lu tanya-tanyain langsung. Waduh, siapa ya? Yang mau gua undang ke podcast kita kali ini? Atau teman-teman kelas kita? Kalau dari segi guru atau apa, kayaknya memang jatuhnya ya udahlah kita internal lah. Kalau kita mau masuk ke kancah dunia luar, siapa ya yang kita mau undang? Biasanya sih alumni kayak yang nyanyi di Indonesian Idol tuh Roni dari OSIS dari SMK Serata 3 tuh dia. Nah, kita boleh undang tuh. Amin. Ya aminin aja ya kita udah bisa undang Roni dari Indonesian Idol. Mungkin dia mau datang dan mau berbagi dan sharing cerita tentang dia di Indonesian Idol itu kayak apa. Mungkin ada sesuatu hal yang menarik. Bisa banget tuh. Kita kan juga satu sekolah kita tuh tahu lu tuh kayak sibuk banget pramuka. Jadi lu pertama masuk pramuka itu kira-kira waktu lu kelas berapa atau umur berapa? Waktu itu pertama kali ya masuk pramuka. Pertama kali masuk pramuka tuh dulu kelas 3 SD karena memang nggak passion di beberapa eskul. Tuh mulai eskul tuh dari kelas 3 sampai kelas 6. Nah, kelas 3 tuh masuk pertama kali nggak passion lah, kita di bola, di nari, di paduan suara. Nggak passion. Nah, tapi akhirnya pas dicium pramuka nih, wangi nih pramuka nih gitu kan, enak nih di jalanin. Akhirnya pramuka nyaman segala macam. Dan dulu ada Kak Heri, seorang pelatih yang mungkin punya berpikiran luas semesta alam. Nah dia waktu itu sempat nawarin jadi sulung ya, jadi kayak yang memimpin satu angkatan gitu, satu angkatan kayak upacara nih, kayak pemimpin upacaranya lah tapi dalam bentuk organisasi gitu. Akhirnya setelah itu ketagihan nih pramuka. Oke lah lanjut ke Penggalang SD sampai SMP dan akhirnya sampai sekarang lanjut ke Bantara, ke Penegakan Ambalan SMK Serata 3 gitu. Jadi berawal dari kepo terus tertarik. Yes. Berarti menurut lu pramuka ini menurut lu itu passion lu? Mungkin ya bisa dibilang enggak karena pramuka kan hobi. Kalau passion kan itu beda lagi. Hal yang membahagiakan lu masuk pramuka itu karena kekeluargaan. Kalau kita melihat dari pramuka biasanya pramuka biasa-biasa aja, panas, bikin capek doang, bikin ngabisin uang segala macam, enggak. Tapi kita di pramuka itu organisasi yang saling membantu. Kalau misal kita ada yang sakit tetap kita jenguk. Kalau misal ada yang kecelakaan, kena musibah, atau mungkin yang kemarin baru ada musibah di Pelumpang, nah itu kita langsung malamnya kita berdiskusi. Dari Dewan Kerja tuh ada organisasi Dewan Kerja di Ranting Koja. Ranting itu kecamatan. Nah, satu kecamatan Koja itu induknya ada di Dewan Kerja. Nah itu malam-malam tuh udah diskusi, kita udah diskusi segala macam, bilang kayak besok langsung malam ambil tenda dapur ya, dapur air ya, dapur dadakan buat besok kita bangun di SMA 110 buat jadi tempat posko pengungsian. Nah sebenarnya dengan melihat seperti itu juga kayak pramuka memang mungkin jatuhnya dermawan. Kita nggak self proclaim tapi memang itu tugas kita melayani masyarakat gitu. Apalagi penegak itu kan ikut turut membangun moral masyarakat di Trisatyanya. Kan
pramuka tuh mencakup berbagai bidang. Hmm. Bisa bidang kesehatan, survive. Menurut lu tuh kayak gimana sih ngomongnya ya? Kayak lu yang lu tekunin banget deh, yang sampai kayak lu merasa lu udah bisa banget di bidang itu. Keterampilan tangan. Kayak pioneering, semapur, ya pokoknya tentang tali menali dan semapur deh, itu udah hatam, bukannya hatam tapi udah menguasai lah gitu kan. Jadi emang sesuainya di keterampilan aja, dan leadership jatuhnya. Leadership itu mungkin bisa gue berbagi sharing cara gue memimpin anggota gue seperti apa, ada adat-adatnya seperti ini setiap hambalan atau bagaimana gue nah gitu. Apa aja sih pengalaman menarik, pencapaian menarik lu semenjak lu berkecimpungan sama dunia pramuka dari lu kecil kan itu berarti? Iya, sampai sekarang. Kelas 3. Dulu tuh sempat menang PBS tahun berapa udah lupa. Udah dilupain lah pokoknya lah, itu PBS waktu SD Isiaga udah jauh banget. Nah, terus kelas penggalang SD itu kita waktu itu ada lomba KSP, iya bilangnya kayak KSP itu dia se-Jakarta Utara, diselenggarain nama cabang Jakarta Utara, cabang Serada Jakarta Utara. Nah itu kita adain satu Jakarta Utara, kita kumpul di Cibubur sekaligus kita camping. Nah habis itu kita camping, setelah kita camping habis itu bakal ada lomba sekaligus, pokoknya camping dan lomba itu berdampingan. Pokoknya hari besoknya udah pembagian piala aja gitu, akhirnya nggak sia-sia. Latihan hampir 2 bulan atau 3 bulan gitu. 2 bulan kayaknya, 2 bulan kita latihan terus-terusan, pulang sekolah latihan, dan itu posisinya lagi tryout juga, jadi kadang suka bolos tryout. Nah itu kita luangin waktu buat pramuka, akhirnya kita dapet lah piala bergilir, piala umum. Setelah itu ada lagi yang kedua nih, tapi yang lebih besar lagi, jenjangnya sama cuman lebih besar lagi, dia tuh udah se-Jakarta Utara Timur. Jadi SD dan SMP se-Jakarta Utara Timur dari bagian Serada itu ikut turut buat ikut lomba KSP yang tingkatan Jakarta Utara Timur. Nah waktu itu, nah setelah itu sempat ikut LKPG di sekolahnya Tesa 121. Nah itu sekolah waktu itu, ini LKPG ini udah jalan berapa tahun gitu, pokoknya dia tingkatannya sejak Bodetabek gitu. Nah itu habis setelah itu bukan kalah sih, kurang beruntung lah, nggak bawa piala. Nah setelah itu bawa piala cuma satu, putra, kakak kelas angkatan gua, satu kelas di atas gua lah. Habis itu ada LT2, kita juga kena musibah. Waktu itu kena kecurangan lah, ada kecurangan sedikit dari Kuartir Ranting Priuk. Nah itu kita dimanipulasi nilainya. Setelah itu gak ada lagi sih, cuman sama nanti nih kita bakal ada Raimuna cabang Jakarta Utara. Jangan lupa kalian ikut Raimuna cabang Jakarta Utara, nanti bakal boleh tanya-tanya kok ke gua ataupun ke pihak-pihak lainnya dari DKC ataupun DKR. Setelah tadi kan lu bilang lu merasa kayak, gak merasa sih ada pengalaman dicurangi kan? Lu udah ikhlas sampai sekarang? Bisa dibilang ikhlas sudah, karena LT itu kan, LT yang main-main itu kan kayaknya emang terjadi udah 3 kali nih. Bukan LT main-main sih, LT yang mungkin kurang terkoordinir lah dari nasional. Nah LT pertama itu terjadi 2019, gua SMP itu juara 1 dan juara 1 putra putri. Setelah itu di angkatan gua mungkin waktu itu ada kesetaraan, jadi pihak dari sana mungkin membuat kesetaraan 6 sekolah dan 6-6-nya harus ikut dapat predikat, tapi masih melihat nilai. Tapi kayak semisal nih yang putri gua menang juara 1 karena dia dinilai lebih tinggi daripada nilai-nilai lainnya. Tapi yang putra nih, karena mungkin nilai gue sama dengan yang putri gue di peringkat 1, jadi gue tidak boleh dimasukkan ke dalam peringkat tadi. Jadi sekolah-sekolah yang belum yang masuk peringkat, nah itu baru biar dapat predikat. Mungkin niat baiknya seperti itu, cuman menurut kita ya mungkin itu kurang serak lah, kurang bagus lah untuk dijadikan SK syarat dan ketentuan pendapat pialanya lah, maksudnya predikatnya. Nah setelah itu ada lagi LT baru, adik kelas lah yang dapat. Waktu itu udah bilang balikin tunggul gua gitu, tunggul gua balikin deh pokoknya. Nah, udah habis itu dibalik LT2 mereka turun. Tunggul tuh apa ya? Tunggul tuh kayak piala, harusnya piala. Predikat itu kan setiap predikat tuh kayak menang dapat piala. Cuman ini bukan piala, bentukannya kayak
gulungan gitu, gulungan yang bisa Oh, diturun ke iya, bawah iya. kayak gini. Nah, gitu. Nah, itu tunggul namanya. Balikin tunggul gua. Ya, siap Kak, gitu kata adik-adik kelas gua. Habis itu memang mereka nggak mengecewakan. Mereka dua-duanya ngeborong waktu itu di kuartir Tanjung Priuk. Mereka bawa prestasi tinggi semua dua-duanya. Seneng tuh. Akhirnya lanjut ke LT3, bilang lagi, ayo kita bawa lagi nama 995 kita banggakan lagi. Mereka lolos, tapi yang laki-laki doang, yang putri kurang beruntung. Nah, habis itu mereka lolos ke DKI, habis itu setelah itu mungkin memang kurang beruntung, lawannya mungkin agak sulit dan ketat ya. Ya udah gitu pokoknya. Oke. Terus lu kan udah berpengalaman banyak kan di Banyak. Pramuka. Enggak Udah banyak kemah kemana-mana. Terus juga ngajar, berbagi ilmu. Berbagi ilmu, nggak boleh ilmu. ngajar. Oke, Kayak tinggi siap. banget ngajar, nggak boleh dong. Ya. Lomba-lomba kemana-mana. Kira-kira ada nggak kenangan terbaik lu yang benar-benar paling memorable sama teman-teman seperjuangan? Yang memorable sih cuman dua sih, yang tadi tuh SD 2 kali menang. Itu memang kayak kita sampai nangis-nangis, guling-guling, kayak udah taruhan tuh, weh. Kita yang lomba kedua tuh udah ragu kayak menang gak ya karena kita dapat piala posnya dikit. Menang gak nih yo? Menang. Guling-guling yo tengah lapangan yo. Oke. Menang kira ya gak jadi sih guling-gulingnya. Cuman ya udah terlalu senang, udah haru lah pokoknya kita menang, nangis-nangis segala macam, bisa gitu kan segala macam. Nah, habis itu waktu SMP ya itu sih yang tadi dikalahin itu, dan akhirnya kita bisa membalikan keadaan kembali di LT terakhir kita tahun kemarin gitu. Oke. Kan kita sekolah di SMK Serada 3. Sebagai murid nih, kita ngeliat sekolah kita, apa yang harus kita kembangin menurut lo? Yang harus kita kembangkan satu, moral dari SMK Salatiga, karena mungkin banyak di antara SMK Salatiga tuh kayaknya banyak murid-murid yang bisa dibilang kurang moral lah sama guru, sama petugas kebersihan atau segala macam, Mas Pian itu bagian ya di sinilah pokoknya kurang serak lah kalau dilihat orang kayaknya kurang. Kalau mungkin di luar sana kalian ya it's okay bebas, tapi di sini kan kita ada peraturan. Yang pertama moral, yang kedua adalah tahu diri lah, tahu diri di mana, tahu tempat lebih tepatnya, kayak itu berhubungan sama yang pertama tadi, kayak kalau kalian berada di sekolah ya kalian atau tahu apa, patuhilah aturan sekolah. Kalau kalian berada di luar sekolah ya itu sebebasnya kalian, seberapa punya moralnya kalian gitu. Yang pertama sih moral, sifat dan cara kita bicara dengan orang yang kita jadikan lawan berbicara gitu. Jadi selebihnya udah baik ya? Enggak juga, banyak yang transparan tapi tidak terlihat. Itu aja pokoknya. Gak kelihatan lah pokoknya. Pura-pura gak lihat aja. Sampai sekarang lu di waktu luang masih berbagi ilmu kan sama adik-adik. Apa yang bikin lu suka banget buat berbagi ilmu? Sebenarnya berbagi ilmu sih enggak ya, karena adik-adik gue lebih pinter lah gitu. Jatuhnya kayak lebih tinggi dari gue, LT4 bro, LT4 DKI Jakarta lu aja nggak bisa, LT2 aja nggak lolos gitu kan. Nah, udah jadi kayak semisal yang membuat gue bahagia setiap gue memberikan materi ya, ataupun gue berbagi cerita ya, karena kekeluargaannya aja sih, cara mereka menerima gue dan cara gue menyampaikan perasaan gue ke mereka gitu. Selama ini buat tantangan terbesar lu itu apa di Pramuka? Tantangan terbesar gue adalah orang tua gue sendiri. Orang tua gue kayak mikir Pramuka, lu ngapain sih Pramuka mulu gitu, buat apa, kayak Pramuka gak ada habisnya. Memang Pramuka gak ada habisnya, sering sampai sekarang tuh Pramuka kayak masih dilihat bukan gak baik, tapi kayak jatuhnya lu wasting time lah gitu. Jadi kayak ada yang perlu lu lakukan, ada yang lebih penting yang lu lakukan tapi lu malah milih Pramuka. Tapi menurut gue lebih penting Pramuka dibanding keperluan yang lain. Nah, itu yang berbeda pandangan gue sama orang tua gue. Tantangan terbesar gue tetap orang tua, karena kalau setiap gue mau lomba, setiap gue mau kemah atau apa tuh pasti gue ribut dulu sama orang tua, ribut. Sebenarnya ini nggak baik, cuman karena gue emang bandel, tukang lawan ya udah. Tapi akhirnya tetap orang tua gue nge-support, karena memang melihat dari prestasi juga. Ya udah, orang tua gue bilang, udahlah terserah lu lah, pada lu mau Pramuka terus juga nggak pulang nggak apa-apa gitu.
Akhirnya begitu, udah capek kali orang tua gue ya. Cuman sisi baiknya mama gue sama bapak gue tetap dukung dan memang nggak benar-benar stopin gue untuk pramuka gitu. Gimana caranya lu nyeimbangin tanggung jawab lu sebagai wakil ketua OSIS, sebagai orang yang berkecimpungan dengan serius, dengan intens ke pramuka, terus juga sebagai murid. Apalagi kita kan sekarang juga sibuk-sibuk Kurikulum sama Merdeka. tugas-tugas. Yes, exactly. Ya sebenarnya pramuka itu karena gua sekarang penegak, biasanya kita kegiatannya pasti setelah pulang sekolah. Jadi bohong kalau kalian eh, mungkin ada alumni atau mungkin kalian udah jadi alumni di SMP kalian, bohonglah kalian kalau kalian tidak bisa balik ke SMP kalian setelah pulang sekolah. Walaupun memang tugas banyak, tapi usahakanlah luangkan waktu sejam 2 jam untuk datang sosialisasi ke SMP kalian gitu. Sebenarnya cara kita manage waktu kita tuh sebenarnya itu dari diri kalian sendiri. Kalau kalian memang mementingkan pelajaran daripada pramuka, itu oke, nggak apa-apa. Itu gua nggak bisa larang gitu. Jadi banyak di antara alumni-alumni mungkin yang pernah sudah pramuka tuh biasanya dipanggil-panggil tuh, suruh datang ini. Itu biasanya memang adatnya pramuka di SMP itu seperti itu. Nah biasanya ada yang bilang nggak bisa kak, sibuk segala macam. Itu ya terserah dia, itu kan manage-nya waktu dia gitu. Walaupun dia bilang sibuk kak, nggak bisa segala macam bla bla bla, it's okay gitu, kita nggak ngatur. Cuman cara kalian memanage waktu itu yang lebih penting itu ya tolong dirapat-rapatin lah setelah pulang sekolah. Bisa aja tidur langsung, mungkin sempat datang ke SMP kalian, habis itu mengerjakan tugas, habis itu tidur. Biasanya sih yang itu molor lah, molor, jadi kayak pulang sekolah tidur, males-malesan tidur baru ngerjain tugas. Nah itu yang salahnya begitu. Caranya manage ya itu tergantung kalian sendiri, sesuai kalian naik kegiatan setiap hari apa, karena tiap hari beda-beda. Kalau misalnya tentang kalau misalnya kan lu pasti udah sibuk, capek kesana kemari, pulang sekolah aja kita udah jam 3 lewat kan, jam 3 lewat, terus juga lu harus sibuk pramuka, jadi wakil ketua OSIS juga yang ngebantuin saksi-saksi dalam menjalankan tugasnya. Kira-kira ada nggak cara supaya lu bisa mengobati rasa lelah lu itu? Tidur, karena emang hobi gue tidur. Di mana-mana gue tidur kalau emang merasa capek. Kalau ya sebenarnya gue udah sering sakit-sakitan karena memang capek fisik sama capek otak. Nah itu jadi patokan gue juga. Semakin gue sakit nih, gue sakit di batasnya di mana nih, kayak oke 80% gue bekerja, sisanya gue sakit ya. Tapi biasa kayak esokan harinya gue maunya 90% bekerja, baru 10%-nya sakit gitu. Jadi setiap gue merasa lelah, merasa capek ya it's okay tidur. Cuman itu aja sih yang mengobati rasa lelah gue. Sisanya ya sakit deh gitu aja. Cara gue stop gue berkegiatan yang capek tiap hari ya antara tidur, kalau nggak sakit. Sebagai remaja Gen Z, ya kan Gen Z kan? Ya Gen Z lah itu lah. Tapi masih ngerasain gundu sih. Beda ya kayaknya. Ada nggak, lu punya nggak role model lu? Kan banyak nih yang bilang kalau role modelnya orang tua. Gue juga masih. Kira-kira sekarang role model lu siapa? Pelatih. Role model gue pelatih. Jadi kayak bilang, lu role modelnya gak orang tua, padahal orang tua lu yang paling dekat sama lu. Tapi yang mengajarkan gue cara gue bersosialisasi itu bukan orang tua. Orang tua gue kayak public speaking ataupun cara bersosialisasi dari orang tua pun nggak diajari, paling di sekolah atau bagaimana. Tapi yang paling banyak gue terima adalah dari pramuka dan dari pelatih gue sendiri. Jadi yang menjadi panutan gue sendiri ya pelatih, tetap pelatih, nggak ada debat lah, pelatih lah, karena biasanya nurun lah ilmunya. Ada nggak hal yang memotivasi lu sampai sekarang, yang lu jadi lu mau berkembang terus, mau belajar terus? Motivasi Atau siapa yang menginspirasi lu? yang menjadi inspirasi gue dalam belajar nggak ada sih, gue malas belajar, nggak bercanda ya.
Gua yang memotivasi gua dalam belajar apapun itu, nggak hanya belajar mata pelajaran tapi belajar dari segi apapun itu, karena gua dituntut untuk mengembalikan memutar balik keadaan dari orang tua gua menjadi keadaan gua gitu. Jadi kalau semisal orang tua gua masih begitu-begitu aja dan gua masih ngikutin orang tua gua ya jatuhnya tidak membanggakan orang tua. Jadi yang menjadi tuntutan gua adalah gua harus membahagiakan orang tua gua dan gua harus menaikkan derajat orang tua gua setinggi mungkin gitu. Ada nggak yang ingin lu kembangkan dalam hidup lu? Nggak ada sih, tapi kalau misal dari segi kerja ya segi bisnis marketing lah, skill bisnis marketing. Ada nggak cara lu supaya pramuka kita tuh lebih asik antara Bantara dan peserta didik tuh lebih Riskan ya bahasanya Bantara dan peserta didik. Aduh, caranya gampang sebenarnya, banyak caranya, cuman ini banyak yang nggak diketahui gitu. Mungkin ada yang dilantik tapi tidak sesuai dengan dasar Dharma dan Trisatya, mungkin dilantik tidak tahu job desknya seperti apa, dilantik tapi mungkin secara tembak-tembak menembak, dilantik banyak yang seperti itu dan tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang ada di pundak dia dan apa yang ada di bed dia gitu, biasanya seperti itu. Tapi untuk yang pramuka yang asik, pramuka yang exactly mungkin hitungannya tidak membosenin gitu kan, asik nggak membosenin. Kayak banyak orang-orang berpikir kayak apa sih pramuka, bosen, panas, gak asik, kakaknya marah-marah, kakaknya nggak baik. Nah sebenarnya cuma satu cara yang penting, kalian bisa nyenengin para pramuka umum universal yang lain tuh ya. Coba yang kakak-kakaknya tuh mencoba asik gitu, tidak pakai emosi, tidak pakai marah-marah. Itu biasanya itu tuh yang bikin sebel. Udah panas mau marah-marah sulit, cuma diajak marah-marah sama kakak-kakaknya. Nah itu biasanya seperti itu. Jadi kalau mau dibikin asik nih ya tolong dari kakak-kakaknya lah, mulai dari kakaknya datang kayak bercanda, halo apa kabar semua, bisa hitung nih ya gitu, 1, 2 itu aja sama kalian. Terus nanti kalian boleh beri hukuman tapi yang masih manusiawi dan asik lah, bilangnya kayak turun sambil ngomong balonku apa gimana terserah kalian lah, yang penting seasiknya kalian. Jadi pramuka itu dilihat orang itu asik, dilihat orang itu nggak panas, wah ini segala macam asik kegiatannya, kita ada main air, kita ada main pasir, kita ada main batu bara segala macam ya. Itulah, jadi itu gak bakal jadi adat kalian masing-masing di ambalan kalian. Beda-beda lah ambalan juga kadang. Pandangan lu sendiri tentang Bantara kita gimana? Masih kurang kalau menurut gua. Jadi tidak sesuai dengan, bukan yang menghina ya, tolong mohon maaf nih. Ya ini kritik ya. Iya, ini hanya pendapat Saran. gua aja, pendapat gua kayak kurang lah. Kalau menurut gua Kurangnya dari segi cara memimpin seseorang, cara memimpin. Nah, kalau menurut gua kalian mau memimpin suatu acara, memimpin suatu kegiatan itu kita tahu dulu kegiatannya seperti apa, tidak dadakan yang pertama, terus lebih terkoordinir yang kedua, yang ketiga cara kita menarik audiens itu seperti apa, tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini, pokoknya ada aturan-aturannya lah. Kalian sebenarnya harus baca, harus kalian dalamin, setelah itu baru kalian laksanakan di satu kegiatan gitu. Oke. Nah, Ya. biar gak selek. Oke. Ini gak selek kayaknya. Aduh. Lanjut. Oh ya, ada nggak motivasi lu buat temen-temen nanti, atau nggak gimana ya? Cara lu supaya ngajak teman-teman kita yang mungkin masih SMP supaya ikut masuk ke sekolah kita. Aduh, gimana ya? Aduh, gak pernah promosi sekolah lagi. Ya, apa ya? Gimana ya caranya ya? Yang pertama sih kayak dari kitanya juga, dari internal juga, dari dapur kita sendiri harus menarik, harus apalah yang bisa membuat orang-orang tuh masuk ke SMK Serata 3 tanpa aibnya atau mungkin rahasia-rahasia kotornya dari SMK Serata 3 jangan sampai terlihat. Maksudnya
usahakan setransparan mungkin, apapun yang memang mereka lihat itu ya itu apa adanya dari kita. Tapi yang buruk-buruknya tolong jangan disebarluaskan karena itu ya biar dirasakan sendirilah gitu dari itunya, dari murid-murid barunya gitu. Oke. Kalau tentang pertemanan, lu percaya tentang sahabat? Percaya sahabat itu ada. Terus Kenapa lu bisa percaya sahabat? nggak percaya sih, tapi kalau menurut gue sendiri sahabat ya sahabat itu nggak ada lah di gua. Tapi kalau gua adanya teman yang ada perikat-perikatnya lah, kayak ada yang lebih prioritas dan ada yang tidak lebih prioritas. Jadi lebih prioritas mana, teman ini atau ini, teman ini atau ini, nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima. Jadi ada perikat-perikatnya lah. Jadi nggak semuanya gua anggap sahabat, tapi ada eh, orang apa teman-teman gue yang tersendiri yang mungkin punya unik dan spesifik sendirilah bagi gue. Kayak si ini A, oh uniknya seperti ini, uniknya spesifiknya seperti ini. Oh oke, dia asik di bagian sini, yang B asik di bagian sini, yang C asik di bagian sini gitu, beda-beda. Cita-cita lu sendiri kan sebagai businessman. Yes, exactly. Kira-kira usaha apa yang harus lu lakuin supaya lu bisa kejar mimpi itu, cita-cita itu? Yang pertama mengembangkan skill marketing bisnis ya. Yang pertama itu nggak banyak kok apa namanya edukator di YouTube yang mungkin dia bisa berbagi cerita tentang cara dia berbisnis sampai sukses, berbisnis dari nol sampai benar-benar besar, sampai ke kancah dunia. Itu banyak lah. Tapi kalau memang mungkin nanti ada kesempatan untuk berkuliah, nanti kita ambil kuliah bisnis. Nanti kita kalau nggak tahu ya kuliah bisnis apa gelar sarjananya apa bagaimana. Cuman nggak masalah bagi gue, yang penting skill dalam berbisnis aja sih yang utama. Udah. Ya udah, ya lanjut aja. Berapa? Bukan, gue jadi lupa no. Ya udah, slowin aja. Sih tadi gue nanya apa aja? Oh ya, oke. Aduh. Ya. Menurut lo pertemanan itu teman harus dipilih nggak? Enggak. Karena kan pepatah banyak bilang kan kalau temenan gak boleh pilih-pilih. Enggak, kalau menurut gue temenan itu cukup ya. Kalau menurut gue sendiri nih, pandangan gue sendiri, gue temenan ya yang mau berteman sama gue ya it's okay kita berteman. Kalau kita mau bermusuhan atau mungkin kita mau cari ribut atau cari masalah ya gue cuek, nggak akan gue ladenin sama sekali. Jadi yang mau berteman it's okay, yang mau jauh-jauh dari gue ya cukup cuek gitu. Gimana kalau teman lu itu bisa berpengaruh buruk? Enggak lah, kalau pengaruh buruk kan tetap kesadaran diri sendiri. Dia menganggap itu ajakan yang baik atau ajakan yang buruk. Tuh. Jadi ini nggak ada rahasia lagi no di hidup lo? Enggak ada. Gue nggak pernah nyimpen rahasia. Kayak ya sudahlah, gue nggak pernah macam-macam juga. Hal-hal besar apa yang gue lakuin ya nggak ada. Rampok nggak ada gue. Kira-kira time management lu tuh gimana sih yang bisa lu inspirasin juga ke teman-teman? Time management gue sebenarnya berantakan. Cuman yang lebih kalau gue itu lebih suka kalau semua itu udah dijadwalin dari awal. Kalau semisal takutnya tidak ada yang dadakan lah pokoknya lah. Takutnya gue mengecewakan gitu. Gue udah janji sama A, tiba-tiba ada dadakan B lebih genting daripada si A. Akhirnya gue ke B dan si A gue anggurin. Itu biasanya yang jadi masalah. Kalau gue time management yang penting tidur cukup. Tidur cukup, kok tidur berlebih juga nggak apa-apa. Yang penting kalian bangun dalam keadaan fit, mulai aktivitas dan bisa lanjut lagi kegiatan tiap hari. Cara lu nyimbangin waktu lu sebagai murid, sebagai wakil ketua, sebagai orang yang sibuk? Enggak lah, nggak sibuk.
cara gue time management gue ya cukup satu sih, yang penting semu yang tadi juga tuh, masuk ke yang tadi yang sebelumnya, kalau harus ada janji, lebih tepatnya lebih terkoordinir, dan apa ya, harus ada jadwal lah, terjadwalkan lah, pokoknya jangan sampai berantakan, jangan sampai lu nunggu nunggu kabar dari orang, akhirnya dua orang ngabarin lu, dah lu harus pilih kabar A apa kabar B gitu. Yang terakhir, coba lu kasih pesan atau saran buat teman-teman rekan OSIS kita supaya lebih begitulah, lebih baik dalam menunaikan tugas. Harus serius nih. Pesan saya adalah bercanda ya. Pesan gue cuma satu, kalian harus mengerti job desk kalian. Yang terpenting jangan sampai kalian masuk OSIS udah memberikan diri kalian pada OSIS, tapi akhirnya kalian bekerja untuk yang lain, bukan untuk OSIS. Jadi tolong kembangkan sekolah, bukan kembangkan orang lain, tapi kita di sini OSIS melayani murid dan juga melayani semua yang mungkin berbau dengan sekolah SMK Seren 3. Udah gitu aja. Buat teman-teman sekolah? Teman-teman sekolah ya, kalian tetaplah belajar, jangan kalian dibodohi oleh internet dan TikTok. Nah, pokoknya kalian usahakan kurang-kurangilah nonton TikTok yang nggak benar. Kalau mau nonton TikTok ya carilah yang education banget lah buat kalian, jangan yang ya begitulah ya, kita tahu sendiri seperti apa. Dah. Oh ya, yang terakhir Terakhir mulu lu. Ya, pokoknya terakhir ini ya, suka-suka gue lah gue. oh ya udah. Cara supaya, kan sekarang kita akun udah ada YouTube, Yes. TikTok. Iya. Gimana supaya kita hidupin TikTok kita? Biar Tadi gua suruh hapus tetap TikTok ya. Tadi gue suruh larang TikTok ini. loh, kan kita baru bikin Oh, yaudah, supaya yaudah. supaya tetap isinya mengedukasi tapi tetap asik. Eh, Kira-kira isinya konten-konten apa? konten, masalah konten ya, konten. Ini cara murid membaca TikTok kita, apa cara kita mengekspresikan TikTok kita ke orang? Mengekspresikan. Caranya ya satu, yang pertama asik boleh, tapi jangan terlewat batas. Masih lihat batasnya itu seperti apa. Mungkin ada salah kata atau bagaimana, harus terus dikoreksi segala macam ya, gitulah pokoknya. Tetap ada batasnya. Tetap boleh asik dan boleh ada candaan-candaan yang mungkin ini, tapi kalian tahu batasnya candaan kalian sampai mana. Oke. Dan mungkin sekian yang kita sudah tanya-tanyakan kepada Bapak Rino. Ya udah, terima Yaudah. kasih. Selesai. Ya, jangan lupa like, komen, dan share supaya tetap dukung channel sekolah kita. Semangat. Terima kasih. Bye teman-teman. Bye bye. Kok kayak